Selamat datang rekan-rekan. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan penyebab hingga dengan saat ini aturan yang mengatur pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu aturannya belum bisa diakses. Banyak rekan-rekan yang selama ini penasaran terhadap isi komplit dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi sampai dengan saat ini belum dapat di-download di situs-situs resmi pemerintah. Penyebabnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diketahui bersama itu baru saja disahkan setelah melalui proses pembahasan yang sangat panjang mulai dari tahun 2017 hingga disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Namun sampai dengan saat ini Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu belum bisa diakses dan belum bisa dilihat oleh masyarakat umum. Termasuk belum dipublikasikan apa-apa yang diatur di dalam undang-undang yang membawa angin segar bagi para tenaga honorer ini. Untuk itu rekan-rekan, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi ini mengungkapkan cukup banyak tenaga honorer yang masih yakin akan diangkat menjadi PNS lewat pasal 131A di dalam rancangan undang-undang. Hal ini terjadi oleh karena memang yang beredar di media selama ini adalah rancangan undang-undang lama, di mana draft rancangan undang-undang itu memang tidak disetujui oleh pemerintah. Di draft tersebut di pasal 131A memang disebutkan akan adanya pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Namun Ketua Forum Honorer K2 Administrasi ini menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, terutama bagi tenaga honorer K2, untuk setidaknya tidak tertipu dan tidak ditermakan oleh informasi hoaks, yakni pengangkatan PNS tanpa tes sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 131A draft rancangan undang-undang yang beredar. Rekan-rekan, sumber resmi menyebutkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saat ini sudah masuk ke dalam tahap finalisasi redaksional di Sekretariat Negara. Setelah itu masuk ke lembaran negara Kementerian Hukum dan HAM. Disebutkan juga bahwa finalisasi ini akan selesai di akhir Oktober ini. Dengan informasi tersebut, maka otomatis tidak akan lama lagi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bisa diakses dan bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Ketua Forum Honorer K2 Administrasi ini berharap agar Undang-Undang ASN yang baru ini segera dimasukkan ke dalam lembaran negara agar langkah penyelesaian tenaga honorer itu makin jelas. Oleh karena memang sampai dengan saat ini belum jelas kira-kira isi dari dokumen resmi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini seperti apa. Bunda Nur menambahkan bahwa setelah berkoordinasi dan mencari informasi terkait dengan progres penandatanganan Undang-Undang ASN, maka dirinya menjadi lega sebab ternyata proses pengesahan dan diundangkannya dalam lembaran negara itu terus berproses. Ia mengaku sangat khawatir jika Undang-Undang ASN lama disahkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara, maka akan calo makin merajalela. Saat ini para calo sudah menjanjikan honorer K2 diangkat PNS, padahal di dalam Undang-Undang ASN baru tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Jadi mungkin ini informasi dan masukan buat rekan-rekan agar bisa lebih hati-hati dalam mengkonsumsi apa yang ada di dalam media sosial termasuk di internet, bahwa memang yang beredar di internet selama ini adalah dokumen lama, yakni draft undang-undang sebagai usulan dari DPR RI, di mana draft ini memang mencantumkan di pasal 131A tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.